terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait penggunaan ganja medis kemungkinan sudah dipertimbangkan untung dan ruginya. Sementara itu, jika ada obat lain, sebaiknya ganja memang tidak dipergunakan untuk kebutuhan medis karena dikhawatirkan akan berdampak pada perkembangan otak. Bagaimana Komisi 9 DPR melihat putusan dari MK ini, serta bagaimana pandangan dunia kesehatan mengenai hal itu? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo, dan motivator kesehatan, sekaligus ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto. Selamat pagi Pak Rahmat Handoyo dan juga Dr. Yusuf Kristianto. Mas Beri, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat. Dr. Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya ya. Dr. Yusuf, saya ke Pak Rahmat dulu ya. Kami ingin tahu pandangan dari Komisi 9 sebelum nanti kita bahas dari sektor kesehatannya. Pak Rahmat, bagaimana Komisi 9 DPR merespon putusan MK ini? Karena di satu sisi ya, sudah ada anggota Dewan juga yang mengatakan kalau MK menolak legalisasi ganja, masih ada jalur legislatif review. Bagaimana Pak? Ya, pertama tentu kita hormati ya, ini adalah sebuah keputusan hukum mahkamah, tentu kita semua pihak, semua warga negara harus menghormati, terlepas bahwa kita juga menghargai ada warga negara yang melakukan satu gugatan. Tetapi ketika gugatan itu sudah diputuskan, ditolak, saya kira ya harus kita hormati. Dan memang ini menjadi menegaskan kembali bahwa memang untuk sampai saat ini berdasarkan amanah rakyat, amanah undang-undang tentang narkotika 2009, ganja medis tidak diizinkan sekaligus untuk medis. Tetapi masih ada ranah untuk untuk penelitian. Toh pada ranah penelitian pun memang saat ini belum diizinkan karena belum ada payung hukum. Baru pemerintah baru sebatas untuk mempersiapkan untuk penelitian. Satu. Yang kedua, memang betul meskipun MK sudah memutuskan itu adalah ranahnya pemerintah dengan DPR, ada kemungkinan juga untuk direview untuk pengaturan kembali di dalam ranah payung hukum undang-undang. Namun demikian, sebelum adanya review, ini adalah isu sensitif, ini adalah isu yang menjadi perhatian semua pihak, ya sebelum direview memang harus dibutuhkan suatu kajian yang sangat-sangat mendalam dengan penuh kehati-hatian. Kenapa dengan penuh kehati-hatian? Ya karena ini adalah antara manfaat dan mudaratnya ketika nanti direview diizinkan itu tinggian mana? Apakah itu mudaratnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya, ataukah masih ada sebatas manfaat tetapi tidak imbang dengan mudaratnya? Nah, untuk menjawab itu tentu butuh suatu kajian yang mendalam, komprehensif, yang melibatkan pemerhati kesehatan masyarakat, dokter, farmasi, termasuk psikologis gitu ya, psikolog gitu ya, psikiater. Apakah dampaknya terjadi penyalahgunaan bagaimana? Lawang sudah dilarang saja, ternyata penyalahgunaan begitu masif, apalagi ada pintu masuk untuk penyalahgunaan pintu masuk untuk diizinkan ganja medis. Nah, untuk itu saya kira memang betul, memang ada ranah, ada opsi dibuka untuk membuka itu iya, tetapi sebelum ke arah sana, sebelum langkah review memang butuh satu kajian yang begitu mendalam, begitu kehati-hatian, begitu komprehensif sehingga kita tidak salah langkah. Kenapa? Bahwa memang Indonesia saat ini adalah darurat narkoba. Begitu banyak ribuan yang meninggal sia-sia, kader bangsa, calon penerus bangsa meninggal karena narkoba. Kita tidak ingin bangsa kita ini masa depannya diganggu oleh penyalahgunaan narkoba, termasuk di dalamnya adalah kemungkinan adanya ganja. Nah, sekali lagi Mas Beri, saya kira menyangkut MK ini adalah keputusan yang harus kita hormati bersama. Artinya memang sampai saat ini negara tidak mengizinkan ganja medis sekalipun, tetapi untuk ranah penelitian untuk menuju merubah opsi untuk merubah undang-undang, saya kira juga butuh kajian yang mendalam dengan penuh kehati-hatian, dengan mengedepankan adalah masa depan bangsa. Tetapi dari sisi penelitian oke-oke saja begitu, Mas Beri.
Ya, sebelum kita berbincang pagi hari ini Pak Rahmat dan juga Dr. Yusuf, sebelumnya kami juga membahas hal ini dengan kelompok ahli BNN bidang farmasi ya, Brigjen Purnawirawan Polisi Mufti Jusnir. Pak Mufti mengatakan di dalam ganja itu yang diketahui oleh Pak Mufti ada dua zat. Yang satu sifatnya jahat itu THC, dan yang satu lagi sifatnya baik, itu namanya CBD. Dan ini justru yang dominan itu adalah yang sifatnya jahat, THC. Namun memang di Indonesia sampai sekarang belum ada penelitiannya tentang CBD ini dipergunakan atau zat aktif yang tergandung dalam ganja CBD ini dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan atau untuk pengobatan. Nah, yang sudah ada penelitiannya itu ada di WHO dan juga di Inggris Raya atau United Kingdom ya, Kerajaan Inggris. Dipergunakan untuk pengobatan epilepsi. Nah, ya kalau dari sisi kesehatan, apakah memang saat ini didorong Dokter Yusuf ya untuk segera melakukan penelitian memanfaatkan zat yang baiknya ini, Dok? Sehingga tadi tidak ada lagi yang namanya kata-kata ganja untuk medis, tapi turunan dari ganja atau zatnya yang ada di dalam ganja ini yang bisa dimanfaatkan gitu, Dok. Ya, jadi gini, kita kan pernah bahas ya di Elvinta soal legalisasi ganja medis ya. Nah, waktu itu kan saya udah bilang bahwa sejak dulu kita kuliah itu memang di farmasi ada beberapa golongan ganja ya yang dipakai untuk pengobatan, dan itu sebenarnya udah ada. Jadi bukan merupakan suatu yang baru ya. Nggak baru-baru banget berarti. Ini ya, jadi artinya penelitiannya udah ada. Tapi maksud saya yang dibahas ini adalah ganja yang golongan 3. Contohnya gini ya, saya sebutin aja. Jadi kalau satu orang yang batuk tidak sembuh-sembuh, maka dia akan minum obat. Ya, saya nggak usah sebut namanya. Nah, itu akan menekan batuknya sehingga sembuh. Tetapi semua dokter yang meresepkan itu, siapapun dia, itu akan dicatat benar atau tidak dia namanya, SIP-nya gimana, dan peletakan obat tersebut kalau di apotek, karena saya seorang asesor rumah sakit, surveyor rumah sakit, itu harus di lemari khusus terkunci, dan kunci itu hanya dipegang oleh kepala apotek gitu. Kalaupun di gawat darurat, jika seorang tiba-tiba ada kecelakaan, kita masih ingat ada Nona Bunga waktu itu yang terlindas oleh kereta api sehingga badannya terbagi 2 gitu loh ya. Dalam kondisi hidup itu untuk menjaga dia tidak kesakitan itu diberi obat untuk menahan sakit. Nah, tetapi balik lagi obat-obat tersebut obat yang berbahaya dan itu disimpan oleh petugas di emergency gitu loh. Nah, jadi kata kuncinya yang saya mau ceritakan bahwa kalau kita melegalkan ganja medis itu memang saya tidak setuju. Tetapi kalau tujuan dalam ganja medis ini nanti ada penelitian lebih lanjut dan juga nanti beberapa golongan yang baik itu yang dipakai, itu saya sangat setuju. Tetapi balik lagi perlu kajian karena dalam saya sebagai seorang peneliti, segala sesuatu itu kan kita mengukur baik dan buruknya. Jadi kalau suatu riset kita menemukan suatu obat itu diukur dulu lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau negatifnya lebih banyak itu berbahaya. Jadi gini, kalau golongan ini ya ganja dan kawan-kawannya masuk golongan 1, Dok, itu di efeknya misalkan tadi kan disebutin ya. Jadi misalnya kejang menurun ya, tetapi akan terjadi depresi pernapasan. Jadi napasnya akan susah gitu loh. Jadi ada satu sisi dia mungkin kejangnya berkurang, tapi depresi pernapasan akan terjadi dan nanti akan terjadi peningkatan dosis. Artinya gini, misalkan dia dulu tadinya 1 mili oke, 2 mili oke, 3 mili naik, terus kemudian 4 mili nggak mempan, 5 mili nggak mempan, 6 mili nggak mempan. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Jadi penggunaan golongan narkotik ini memang harus benar-benar perlu kajian ilmiah yang benar-benar akurat. Dan balik lagi, kalau kajian di luar negeri, pengalaman saya sebagai seorang peneliti, Indonesia kan beda, tinggi badan kita beda, berat badan kita beda, gaya hidup orang Indonesia beda, pasti harus ada yang namanya specification untuk orang Indonesia, khusus gitu. Indonesia ya. Nah. Ya.
Nah, kalau dari sisi DPR saat ini apa yang mungkin bisa dilakukan di Komisi 9, Pak Rahmat? Ya, jujur di Komisi 9 belum ada rencana jangka pendek ini setelah sekian bulan, satu bulan ini ada isu ya, belum pernah ada dibahas dan belum ada rencana untuk pembahasan ini. Saya baru mendengar bahwa pemerintah dalam ini Pak Menteri Kesehatan baru berencana untuk mengatur payung hukum untuk penelitian. Aturan turunannya itu tadi ya? Iya, itu aja belum disusun, belum dibuat gitu loh. Artinya memang masih jauh untuk menuju legalisasi ganja. Ya boleh-boleh saja, kita hormati juga ada orang yang berkeinginan untuk merubah itu karena memang sebatas kebutuhan. Tetapi kan hukum kan tidak didasarkan dari sebuah kebutuhan seseorang. Kita harus mengatur keseluruhan. Justru saya menarik apa disampaikan oleh Dr. Yusuf ya, bahwa memang ini antara mudarat dan manfaatnya yang baik yang mana. Kalau ternyata ada obat yang masih ada khasiatnya mendekati atau sama atau bahkan lebih baik dari ganja medis, kenapa harus dipaksakan? Kecuali kalau memang sudah tidak ada penyakit tertentu yang hanya menggunakan dan bisa menggunakan obatnya itu ganja medis, boleh-boleh saja. Tetapi kalau masih ada zat yang lain di luar ganja medis, kenapa harus dipaksakan gitu ya? Nah itu harus di ranah penelitian. Tapi ini menjadi menarik ketika ada dari kita baca di media dari BNN ya, bahwa ganja di Indonesia dengan ganja di luar negeri beda gitu loh. Iya, tadi saya juga dapat info seperti itu. Iya, ganja di Indonesia pun tidak bisa dibuat sedemikian rupa seperti ganja di luar negeri, artinya manfaatnya tidak ada gitu loh. Nah ini kan jadi perhatian bersama gitu loh. Dan orang-orang yang kontra atau orang-orang yang punya data, orang-orang atau peneliti yang punya data yang sangat mengkhawatirkan kalau terjadi legalisasi ganja juga harus kita dengarkan secara komprehensif. Ya, kita ini menjadi ranah yang positif ya, bahwa ini adalah undang-undang yang jelas kita hormati bahwa undang-undang saat ini tidak mengizinkan untuk ganja medis sekalipun. Tetapi dunia medis, dunia ilmu pengetahuan kan berkembang. Nah, ketika berkembang kemudian ada satu keinginan untuk merubah sesuatu seperti itu ya kita hormati. Tetapi ingat, kita tetap harus koridor terhadap aturan undang-undang sampai saat ini tidak mengizinkan. Nah, kemudian kita juga harus mendengarkan fakta bahwa ganja di Indonesia tidak ada manfaat untuk digunakan dari sisi medis karena justru mudaratnya jauh lebih tinggi. Kemudian ada juga yang bertanya, kenapa kita tidak impor ganja ketika ganja di Indonesia tidak bisa dimanfaatkan dari sisi manfaatnya? Nah, ini menjadi berkembang lagi gitu. Nah, intinya begini, kita timang-timang dengan penuh kehati-hatian. Ada yang banyak yang tidak setuju, tetapi ada juga yang setuju. Tetapi itu tadi harus kita timang antara mudaratnya dengan jahatnya, antara mudaratnya dengan baiknya, itu harus kita timang-timang betul. Karena itu tadi parameternya sederhana kok, lawang ditutup saja sudah begitu banyak yang menyalahgunakan. Apalagi dibuka dengan alibi bahwa ada yang sangat membutuhkan. Tetapi ingat, yang undang-undang dibuat bukan berdasarkan keinginan dari satu warga negara atau beberapa kelompok, tidak. Itu kita gunakan untuk mengatur keseluruhan hukum. Jadi kesamaan hukum itu harus mengatur semuanya yang di atas warga negara, begitu Mas Beri. Jadi intinya untung dan ruginya itu harus kita timang-timang. Gitu. Ya, untuk yang masih menyuarakan legalisasi ganja berarti harus dilihat juga nih ya. Legalisasi ganja ini tujuannya untuk apa nih? Ya, untuk penggunaan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya mereka menghisap ganja, atau tujuannya tadi untuk kepentingan kesehatan gitu ya Pak Rahmat? Kalau itu jelas kita tolak, itu berbahaya buat masa depan bangsa. Jangan latah bahwa isu ganja ini karena kita mendengar, melihat adanya pesta pora negara tetangga, bahwa itu kan jelas kita disuguhi bahwa legalisasi karena nilai ekonominya yang begitu tinggi. Iya, memang ganja nilai ekonomi begitu sangat menggiurkan. Bahkan kalau terjadi legalisasi seperti negara yang lain, saya yang paling utama menolak keras. Lawang legalisasi ganja medis saja masih begitu banyak pro kontra, apalagi kita jauh lah nggak boleh bereforia negara yang lain. Intinya kita mengkerucut kepada legalisasi ganja medis ini, pro dan kontra itu harus kita kerucutkan. Ya artinya asas kehati-hatian. Kalau ternyata sekali lagi mudaratnya jauh lebih tinggi, nggak usah dipaksakan. Kan juga masih ada obat di luar ganja medis, itu juga harus butuh penelitian. Ada juga obat di luar ganja medis, tapi juga harus dibuktikan adakah di luar ganja medis ada yang bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Kalau toh pada akhirnya tidak ada obat di luar ganja medis untuk penyakit tertentu, ya opsi untuk penelitian itu juga silakan diteliti, karena benar-benar tidak ada gitu.
Mas Beri. Baik, saya kembali ke Dokter Yusuf. Dokter, ini ada pertanyaan. Bisa nggak sih misalkan tadi ya di dalam ganja atau tanaman apapun lah ya, ini ada zat yang menguntungkan dan merugikan. Bisa nggak sih kita ambil, kita manfaatkan zat yang baiknya aja yang menguntungkan itu, sehingga nanti yang merugikannya ya nggak kita ambil sama sekali, dan itulah yang kita bikin tadi, nggak legal gitu. Gimana, Dok? Yang tadi saya sebutkan, contohnya obat batuk. Ada obat batuk yang mengandung bagian dari ganja gitu loh. Tapi itu memang udah kajian dari zaman dahulu kala dan sudah terbukti bermanfaat. Cuma penggunaannya itu kan tidak bebas. Jadi itu obat namanya obat sangat keras. Dan tadi saya sudah sebutkan juga dokter yang meresepkan itu harus memang dikawal, dicatat, nggak kita punya SIP, dan itu nanti dinas kesehatan akan menegur kita, benar nggak Anda meresepkan obat ini gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia tuh bagus banget. Yang kita repot adalah kalau misalkan nanti ada obat yang masuk ke Indonesia dan dia ternyata adalah golongan narkotik yang berat, kemudian lepas di pasar pramuka. Iya, lepas di publik ya. Kenapa? Karena efek sampingnya jauh lebih buruk. Jadi contoh ya, saya cerita beberapa tahun yang lalu kebetulan anak saya pemain balet dan kita punya kelompok bersama anak-anak cerebral palsy. Yang menarik adalah anak-anak tersebut tidak pakai narkoba, tidak menggunakan obat yang jenis narkotik, jadi menggunakan obat biasa, dan mereka bisa menari tarian balet bersama dengan teman-teman yang normal dan sangat baik gitu loh. Nah itu mereka parade di Center Park, saya masih ingat banget gitu. Nah, artinya apa kata kuncinya? Jadi sebenarnya ada beberapa obat yang memang sudah disiapkan untuk cerebral palsy dan sangat efektif untuk menolong orang-orang tersebut. Nah, kata kunci berikut sebenarnya anak cerebral palsy itu akan lebih relaksasi, lebih tenang kalau komunitasnya itu tidak stres dan komunitasnya juga menerima mereka. Maka tidak akan terjadi terjadi ledakan kejang. Karena ambil contoh yang tadi ya, mereka bisa menari bersama-sama, mereka bisa menari dengan teman-teman baletnya yang normal, dan mereka begitu bangga di depan orang, dan tidak ada satupun ketika selesai acara ada yang kejang-kejang gitu loh. Nah, itu yang kita harus perhatikan bahwa medis itu sudah cukup banyak untuk perawatan cerebral palsy. Jadi tidak perlu sampai melegalkan ganja itu sebagai obat yang akan diberikan pada penderita cerebral palsy. Yang berikut lagi yang harus kita sadari, saya simpati lah pada ibu-ibu tersebut. Efek samping dari narkoba itu adalah depresi pernapasan dan ketergantungan. Jadi tadi udah saya kasih contoh. Jadi awalnya 1 mili, besok 2 mili, besok 3 mili, dan kasihan itu anak itu nanti akan makan suatu produk obat seperti kacang goreng. Karena pada dosis tertentu dia tidak akan mempan. Dan dalam kajian farmasi kita sebutkan ada dosis letal. Dosis letal adalah dosis yang menyebabkan kematian. Jadi saya masih ingat ketika dulu kuliah, kalau praktikum kita menyuntikkan kelinci atau tikus mencit, sampai tiba-tiba ketika kita suntikan narkoba, dia jatuh pingsan dan terus mati karena tidak ada napas lagi gitu loh. Nah, itu yang harus kita sadari. Jadi orang tua juga mesti menyadari obat medis perlu kajian yang benar-benar aman bagi anak-anaknya. Dan ketika obat narkoba itu masuk sebagai obat legal, bahaya tadi, ketergantungan dan dosis yang akan meningkat terus, yang akan pada akhirnya menyebabkan kematian. Itu, Mas. Ya, kandungan zat yang membuat ketergantungan itu memang nggak bisa dibuang sekali ya, Dok? Nggak bisa. Semua begitu. Jadi contoh gini ya, ada obat yang dipakai sebelum operasi kan pasien disuntikkan ya. Saya waktu itu betul lagi ngapain supaya dia di kamar operasi dia lebih tenang ya. Pas gitu selesai kan dia suka lupa namanya siapa, temen dia siapa, gitu kan. Artinya kan itu dampaknya nggak bisa kan, yang nggak bisa dihilangkan gitu loh, efek samping halusinasi, kemudian kadang-kadang jadi begitu sadar terus sesak napas karena depresi terus napasan gitu. Hal-hal itulah yang kita harus kaji. Saya sih memang bukan seorang farmasi ya, tapi saya belajar ketika kuliah yang namanya farmakologi, dan kita belajar namanya dosis letal, itu yang harus kita jaga. Jadi kalau saya sebagai seorang peneliti,
ketika satu proposal penelitian dijalankan, saya pasti akan menjaga dosis letal itu Anda harus kendalikan. Meskipun kepada mencit ya, pada tikus percobaan, itu kita harus menghargai dia sebagai hewan percobaan. Itu pengalaman kita, narkoba itu ada dosis letal yang akhirnya ringan meningkat dan pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada hewan percobaan gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti anak itu memang tenang, tidak kejang, tapi kemudian dia bertambah dosisnya, ditambahin lagi karena nanti dilegalkan nih. Jadi belinya seperti kayak mau beli Decolgen gitu ya, atau beli obat sakit kepala, gampang aja. Nanti dosis ditambahin lagi, ataunya nanti anak itu tidak sanggup lagi dengan dosisnya dan akhirnya berakibat kematian gitu. Baik, Pak Rahmat, Pak Dr. Yusuf, saya baca dulu ya beberapa komentar yang masuk ya. Termasuk juga untuk Anda yang mungkin mau telepon boleh di 0215869000. Saya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Pak Rahmat Handoyo dan motivator kesehatan, ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto. Ada Pak Edi Kana di Depok via WA. Saya pernah lihat pengobatan penderita cerebral palsy di medsos dan itu menggunakan ganja hasil penelitian secara klinis dan ternyata mampu meredakan gerakan liar dari si penderita. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Yusuf Kristianto ya, seperti apa penanganannya sebetulnya. Kemudian dari Pak Iwan, itu ibu yang mengajukan permintaan legalisasi medis ganja, itu cara penggunaannya seperti apa ya? Karena setahu Pak Iwan, ekstrak CBD itu untuk pengobatan belum ada di Indonesia. Nah, kalau anaknya menghisap ganja, berarti kan si anaknya dibikin teler dulu, kata Pak Iwan. Makanya rasa sakitnya hilang sesaat. Mohon penjelasannya. Kemudian juga via telepon ada Pak Aldo di Cengkareng. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Aldo. Pak Aldo masuk lagi, tadi terputus. Halo Pak Aldo, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Dari topik yang saya simak tadi, penjabaran yang sangat-sangat baik oleh narasumber, asesor rumah sakit. Kalau saya mendengarnya itu kok kita seperti double standard gitu ya. Ada standar ganda. Kalau apa yang tadi dijabarkan panjang itu diganti objeknya dengan rokok, masuk semua kalau menurut saya. Bahkan ganja masih ada manfaatnya kalau kita bicara manfaat dan mudorot tadi ya. Sedangkan rokok itu mudorot semua gitu. Cuman kayak kita memalingkan sebelah mata, udah biasalah itu gitu. Jadi standar ganja kalau saya lihat gitu ya. Kalau ganja apalagi dengan kontroversi yang melekat padanya, ini diawasi betul gitu kan. Kenapa rokok ini kok nggak diawasi gitu maksudnya ya Pak Aldo ya? Wah iya betul. Oke. Gitu. Itu aja poin saya. Baik, terima kasih Pak Aldo di Cengkareng. Pak Zaluku di Bogor, selamat pagi. Selamat pagi Pak, salam semuanya. Salam sehat Pak. Pertama, kalau menurut saya antara rokok dengan ganja yang udah jauh misalnya Pak. Ganja itu kan termasuk narkotika golongan 3 ya, golongan 1 ya sorry. Kalau rokok kan hasil penelitian medisnya kan tidak termasuk narkotika. Itu aja udah jelas perbedaannya terkait yang lain-lainnya ya kan ada yang lebih mengerti dari kita lah. Dan itu aja kita sudah tahu. Yang kedua, buat apa sih bikin undang-undang Pak dokter juga sudah menjelaskan terkait dengan kesehatan atau penelitian kan bisa. Undang-undang sudah bisa. Sesuai dengan kalau misalnya di ngisap ganja di mana-mana, dia bawa mobil dalam keadaan ngisap ganja atau nyupir apa segala macam. Terus seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Saya lebih setuju ya, udahlah. Sekarang seperti ini aja, nggak usah dilegalisasi mereka atau apa segala macam. Silakan berhubungan dengan dokter. Tidak dilarang kok kalau terkait dengan medis. Teman saya juga ada tuh yang pakai tapi dokter ya, yang menggunakan sejenis morfin lah waktu operasi atau gimana. Bisa kenapa dia ada undang-undangnya bisa, tapi memang kawasannya luar biasa. Pengawasan dan ada batas tertentu gitu ya. Orang apotek ambil dan tidak bisa sembarangan apa tuh rumah sakit yang bisa mengeluarkan. Itu aja sih kira-kira Pak. Oke, terima kasih Pak Zaluku di Bogor. Pak Rahmat dulu, saya berikan kesempatan dulu untuk bisa menanggapi Pak, silakan.
Ya, saya kira isu ganja medis ini pro kontranya begitu kuat ya, terhadap pro maupun kontra. Kontra pun juga begitu kuat, luar biasa. Saya hanya menyetir apa yang disampaikan rilis oleh WHO ya. Tadi disampaikan oleh Dr. Yusuf, saya kira menyetir dari rilis WHO. Setelah negara atau begitu banyak negara melegalisasi ganja, baik medis maupun legalisasi secara umum, begitu banyak korban yang jutaan depresi. Banyak setelah negara lain dikeluarkannya legalisasi ganja, banyak orang yang bunuh diri. Itu adalah dampak yang negatifnya. Satu. Yang kedua, pro kontra itu akan terus menjadi tidak akan terus akan menggema, karena saat ini yang menjadi isu paling hangat adalah bagaimana fungsi kontrol ketika nih, sekali lagi meskipun ranah untuk merubah undang-undang sangat dimungkinkan, tetapi adalah bagaimana fungsi kontrol ketika legalisasi ganja itu diizinkan. Ntar jangan-jangan ketika ada masalah ketangkap seolah-olah itu adalah irisannya ini adalah proses menggunakan ganja medis, kan jadi masalah runyam itu kan. Jadi yang menjadi isu kekinian yang paling berat itu adalah bagaimana fungsi kontrol, fungsi pengawasan di lapangan ketika ganja medis itu diizinkan. Itu yang menjadi kajian yang harus benar-benar asas kehati-hatian. Kalau tidak sudah diizinkan, what next itu ya? Iya, begitu diizinkan kontrolnya bagaimana? Begitu nanti adalah penyalahgunaan itu digunakan untuk medis, digunakan untuk medis. Memang semua penyakit menggunakan ganja pada akhirnya nanti. Nah, ini akhirnya saya tidak ranahnya pro dan kontra, tetapi saya wanti-wanti boleh-boleh saja sebagai ranah penelitian, dikaji yang mendalam, dihitung betul, ditimang betul. Kalau mudaratnya jauh lebih dahsyat, apalagi juga kontranya yang luar biasa, data empirik bahwa ganja di Indonesia memang tidak memungkinkan untuk dibuat ganja medis, kenapa harus dipaksakan? Tetapi juga kita juga sangat simpati ketika ada saudara kita, warga kita seperti ibu-ibu yang sangat berjuang untuk penyakit anaknya, ya kita empati itu, sangat simpati sekali. Saya paham suasana batin ibu tadi, tetapi ini adalah masalah masa depan bangsa. Silakan para ahli duduk bersama, bagi yang kontra dan pro duduk bersama gitu loh. Kalau ternyata memang tidak bisa dipaksakan, ya harus kita hormati. Tetapi apapun saat ini kita harus hormati bersama bahwa ganja medis tidak diizinkan sekalipun untuk kesehatan dari sisi itu ranah undang-undang ya, itu amanah rakyat ya yang harus kita pegang bersama. Terlebih putusan MK itu juga sudah menandaskan memang bukan ranah MK untuk memutuskan, itu ada ranahnya pemerintah dengan DPR untuk mengatur. Tapi sebelum mengarah ke sana antara kembali duduk atau mengusulkan untuk dibahas, untuk direview, saya kira sekali lagi ya silakan, ayo kita kumpulin semua ahli baik berbagai kepentingan, berbagai latar belakang, duduk bersama untuk menghitung ulang. Kalau ternyata memang tidak bisa, jangan dipaksakan gitu. Kalau saya sederhana saja, kalau bagaimanapun kalau masalah ganja medis akan pro dan kontra gitu ya. Dari sudut mana, pandang mana yang akan melihat, tetapi dari sisi dokter pasti saya setuju. Tadi sampaikan secara Dr. Yusuf ya, secara gamblang sudah seperti itu. Bukan bermaksud standar ganda, tidak. Ini ada masalah penyelamatan bangsa kok. Masalah untung dan ruginya yang kita timang-timang itu gitu loh. Masalah rakyat yang berkeinginan untuk menginginkan ganja medis, ya kita simpati. Tapi juga jangan latah negara lain mengizinkan ganja medis kok Indonesia ketinggalan. Sekali lagi data BNN juga begitu. Berapa rakyat yang meninggal gara-gara penyalahgunaan narkotika? Saya sederhananya gitu Mas Ferry. Ya, Dr. Yusuf tadi ada yang menanyakan juga, memang kalau untuk pengobatan itu ganjanya dihisap ya dok, atau gimana dok? Silakan dok, mungkin bisa menjelaskan. Kalau ganja yang beredar untuk ganja medis yang dipakai di kedokteran itu sudah bentuk sediaan jadi. Tadi kan seperti saya ucapin lagi ya, saya ulangi lagi nih. Jadi kalau misalkan cerita kisah masih ingat kan, ada seorang anona yang terlindas terus badannya terbagi dua di UI itu ya, di Pasar Minggu. Saya masih ingat karena saya waktu itu kuliah. Nah, itu karena dia sakit sekali, diberikanlah morfin untuk dia mengurangi sakit. Dan itu morfin yang resmi yang memang ada untuk mengurangi sakit di kamar emergency gitu loh. Nah itu tapi disimpan di tempat khusus dan dikunci khusus, dan kunci itu dipegang oleh kepala dari UGD tersebut gitu loh. Itu kata kunci berikut. Nah, kata kunci berikutnya lagi adalah yang saya harus ingatkan kembali sejalan dengan Pak Rahmat adalah kita masih ingat dulu amfetamin kan, ya kan. Nah, obat itu beredar. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi obat itu zaman saya kuliah
itu beredar bebas. Seperti kayak kita mau beli obat Panadol gitu loh, paracetamol itu kita beli di apotek bebas. Apa yang diberikan oleh obat itu adalah itu untuk pekerja-pekerja yang berdinas, dinas malam, misalkan dia harus megang alat berat supaya dia sangat bertugas tidak ngantuk dan dia bisa bekerja dengan keras. Itu tidak salah ya mengoperasionalkan mesinnya, dia minum obat tersebut. Tapi kemudian kan disalahgunakan, akhirnya minum beberapa tablet untuk dugem gitu loh. Nah, akhirnya kan amfetamin dilarang beredar di Indonesia. Itu contoh kasus. Nah, yang berikut lagi, yang tadi saya sebutkan lagi. Jadi kalau saya, bagi ibu yang melakukan permohonan tersebut, ada baiknya melakukan pemeriksaan kembali pada dokter yang lain gitu loh. Jadi mendapatkan second treatment, misalkan ke dokter spesialis saraf yang memang subspesialisnya cerebral palsy. Jadi nanti akan diberikan pengobatan yang baik, dan beberapa literatur juga menyatakan bahwa ada banyak obat yang bisa mendukung, termasuk herbal asli Indonesia yang dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak ya, karena saya belajar herbal. Kemudian juga memberi ketenangan pada anak tersebut. Karena kata kuncinya, anak tersebut akan kejang kalau situasi lingkungannya tidak comfortable. Misalkan ya, kalau ada anak itu dia kecewa dikata-katain teman-temannya, dia bisa kejang. Atau dimarahin oleh orang tuanya, dia bisa kejang gitu. Nah, contoh yang cerita saya ketika teman-teman dari grup tari balet anak saya itu manggung di Central Park dan dia itu bergembira. Yang menarik adalah dia bisa melakukan tarian balet dengan baik. Dan selesai balet itu, kan tak lama itu 1 jam lebih, tidak pernah kita lihat anak-anak cerebral palsy itu pingsan atau kemudian kejang. Jadi hati yang gembira itu ternyata membuat anak itu happy dan bisa menjalankan gerakan yang baik gitu loh pada saat menari. Nah, itu yang menurut saya itu solusi yang terbaik bagi anak ibu tersebut. Kira-kira itu. Iya. Ada beberapa komentar lainnya, tapi kita tutup saja. Jadi Dokter Yusuf, kesimpulannya kalau memang ada obat lain yang memang bisa dipergunakan untuk pengobatan penyakit tertentu, kenapa sih kita harus menggunakan yang justru jelas-jelas sudah dilarang ya, dan memberikan dampak yang mudaratnya lebih banyak begitu ya, Dokter Yusuf ya. Pak Rahmat juga begitu ya, lebih sepakat seperti itu ya. Betul. Jadi yang kita dorong sekarang ini adalah bagaimana menciptakan obat-obat yang memberikan efek negatifnya itu kecil, sekecil mungkin gitu ya, Dokter Yusuf dan Pak Rahmat ya. Iya, baik. Dokter Yusuf dan juga Pak Rahmat, terima kasih sudah bersama Sinta. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota Komisi